5, 4, 3, 2, 1. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Alright, berikutnya Bon Pieri. Wah, ini pertanyaannya aja udah panjang ini, Pak. Saya mau tanya, kamu di sisi mana, Bli? Jawab, Bli. Jawab yang jujur. Oh, enggak, itu aku yang nambahin. Oak-Tree atau Intristi? Karena point of view Oak-Tree dan Intristi saling bertentangan. Bisa dikatakan demikian. POV Oak-Tree, peremajaan skuad dengan mendatangkan pemain-pemain muda dan meninggalkan pemain gratisan berkualitas yang sudah tua. Faktanya Inter adalah klub yang rataan usia tertua, ini betul. Dan sudah hal lumrah pemain muda nggak bakalan main secara konsisten kecuali Messi muda. Ya, ini betul juga. Jadi kalau pilih dukung Oak-Tree ya harus siap-siap mental untuk step back dari perburuan gelar. Palingan kalau mau gelar ya harus fokus pada 1 atau maksimal 2 gelar. 1 itu sebenarnya sudah maksimal sih menurutku. Kalau point of view Intristi menang. Ini point of view hampir kebanyakan fans pasti maunya begini. Gak peduli mau pakai kakek tua 22 orang sekalipun gak masalah. Yang penting menang, dapat gelar. Kalau bisa semua kompetisi, pilih mana Bli. Dan ini gak ada titik temunya. First of all, before I'm a YouTuber, content creator, I'm a fan. Jadi ya saya ini fans bola. Ini jelas point of view-ku, aku maunya ya menang. Tidak usah diragukan lagi. Cuman ya karena ceritanya aku kan bukan cuma fan aja. Aku ya jadi kayak lawyernya Inter juga gitu. Ini sebenarnya adalah sebuah pertanyaan yang menarik. Tapi bisa kok. Ini kalau logical fallacy ini istilahnya false dichotomy. False dichotomy itu seolah-olah pilihannya hanya A dan B saja. Kalau enggak A pasti B. Kalau enggak B pasti A. Padahal ada pilihan lain, misalnya A dan B. Misalnya C gitu. Kenapa aku bilang begitu? Karena bukan berarti Inter kalau meremajakan skuad itu sudah pasti nggak dapat gelar, walaupun ya kemungkinan bisa saja. Karena apa? Nanti aku akan bahas lagi. Kebetulan kemarin aku bahas ini terkait dengan peremajaan skuad itu. Inter Milan owner atau pemilik Inter Milan merencanakan overhaul itu benar perombakan total personel untuk meremajakan skuad. Nah, di sini aku lihat nama-nama yang kita sudah tahu pasti ya sudah memang pasti akan pergi. Ada Arnautovic, ada Korea, kemudian salah satu antara Acerbi dan De Vrij itu sudah pasti out. Sepertinya Acerbi yang akan out karena Stefan De Vrij masih lebih muda. Dan aku ngeliat De Vrij ini masih stabil dia mainnya. Sedangkan Acerbi sebenarnya masih stabil juga ya. Tapi we'll never know. Sekarang stabil siapa tahu musim depan kan. Sedangkan kalau De Vrij musim depan pun bahkan 2 musim lagi pun De Vrij sebenarnya masih stabil. Kemudian Arnautovic udah, Korea udah. Ini kan sebenarnya antara Korea dan Arnautovic bukan problem karena sudah pasti akan keluar. Ini Inzaghi juga nggak terlalu pakai mereka. Tapi yang jadi problem itulah Darmian. Darmian ini sudah tua, tapi masalahnya dia adalah salah satu andalannya Inzaghi. Itu kalau nggak salah Darmian itu masih sampai 2026 ya. Aku nggak ingat berapa ininya, berapa tahun. Kemudian yang bermasalah berikutnya adalah Jan Sommer. Jan Sommer itu aku baca di sini ternyata 2026 dia baru habis kontraknya. Sama juga Jan Sommer itu memang sudah tua tapi fenomenal. Terus terang kalau bukan Jan Sommer kiper Inter kan kebobolan 9 gol dari 7 pertandingan. Sangat mungkin Inter kebobolan lebih banyak lagi kalau bukan Jan Sommer. Nah, masalahnya adalah ya itu Jan Sommer itu sangat bagus. Inter dapatnya gratis. Kalau kita mau ngejual Sommer udah berapa sih, laku 10 juta aja udah syukur kan. Itu masalah dengan Jan Sommer. Kalau Acerbi De Vrij sudah. Nah, pertanyaan berikutnya kan aku bilang begini bahwa peremajaan skuad itu belum tentu jelek. Contohnya apa? Contohnya lihat Juventus.
Juventus itu kan peremajaan skuad ya. Chiesa dibuang, mereka beli siapa? Kostic dibuang juga, mereka beli pemain-pemain muda kan. Andrea Cambiaso sudah dari sebelumnya, tapi yang ada Kepren Thuram lah, kemudian siapa lagi? Anaknya Conceição itu sama Francisco Conceição. Intinya adalah peremajaan skuad. Kalau pemain yang dibeli itu adalah pemain yang bagus, ini bisa jadi turning point yang oke banget seperti yang terjadi pada Juventus. Karena kalau dirimu bilang kan, kalau di point of view interesting nggak peduli gimana, yang penting menang, mau tua mau gimana juga nggak menang. Aku mau kasih suatu ini suatu perbandingan. Juventus dari sebelumnya sudah mereka membeli skuad yang relatif muda. Sehingga ketika mereka melakukan overhaul, perombakan besar-besaran, skuad mereka yang masih mereka punya tapi mereka nggak mau pakai itu masih bisa dijual dan menghasilkan duit. Sedangkan Inter, pemainnya kalau mau di overhaul itu kan tua-tua. Arnautovic itu udah habis kontrak, Korea juga udah habis kontraknya, kita nggak bisa dapat duit dari sana. Kemudian siapa lagi? The Fry itu laku berapa? 8 juta aja sudah syukur. Ingat Brozovic itu cuma laku berapa? 14 juta apa 18 juta. Darmian misalnya, siapa yang mau beli Darmian 10 juta? Susah. Sedangkan Juventus kalau aku pernah lihat di awal-awal musim mereka pemainnya lumayan itu dijual harganya. Nah, yang mau aku katakan adalah ketika Inter sebelumnya ngambil pemain-pemain tua, Inter itu sebenarnya sudah ngambil pemain yang ini kalau dijual udah kita nggak dapat duit lagi. Nah, sehingga ketika Oktri melakukan overhaul nanti, ini nggak bisa kayak Juventus. Secara kasar-kasarnya Juventus overhaul, dia beli pemain 150 juta tapi dia jual pemain 130 juta. Kalau Inter mau beli pemain 150 juta, nggak mungkin Inter bisa mengharapkan ada pemasukan itu sebesar 100 juta. Nggak mungkin. Lautaro mau dijual, wah ngamuk-ngamuk sepertinya. Nggak mungkin. Yang bisa dijual itu kan ya itu Darmian, The Fry. kayak gitu itulah. So aku terus terang gimana ya? Aku terus terang overhaul dari Oktri ini agak mengkhawatirkan. Karena overhaulnya kan aku pernah bilang, kalau mau pemain bagus tapi murah, pemainnya dapat yang tua. Kalau mau pemain muda dan bagus, itu pasti mahal. Kita cuma bisa beli siapa kemarin itu yang Palacios, sampai sekarang belum main kan. Terus Calafiori 40 juta udah langsung nyerah, nggak pakai tedeng aling-aling, udah bye-bye, udah langsung gitu. Si Calafiori itu. Kemudian mau Thiago Jallo muda, waktu itu lumayan bagus, nyerah juga karena udah diserempet sama Juventus. Yang akhirnya Juventus pun nggak pakai. Berarti di sisi lain dia mungkin kita beruntung. nggak ngambil Thiago Jallo kan, karena kayaknya jangan-jangan Thiago Jallo di Inter juga nggak bakalan perform. Nah, ini kalau aku sih menunda antara menentang Oktri atau mendukung Oktri, aku wait and see dulu sampai musim depan. Karena overhaul ini akan terjadi di musim depan. Overhaul sih oke-oke aja, tapi kita akan harus lihat siapa yang masuk. Siapa yang masuk itu yang paling penting. Kalau yang keluar kita udah bisa hampir pastikan lah, Darmian masih meragukan, maksudnya macam Acerbi, kemudian siapa lagi yang tua-tua Mkhitaryan itu masih sampai 2026, tapi kemungkinan musim depan dia sudah akan dijual. Lumayan dapat sisa satu musim ya, dapat 5 juta 7 juta itu lumayan banget kan. Sehingga overall sesungguhnya itu akan terjadi musim depan. Dan apakah Oktri mau menginjeksi duit 100 juta? Nah ini yang susah. Mau nggak? Karena terus terang aja barusan mereka ngambil 47 juta. Kalaupun Oktri mau menginjeksi 100 juta, ini pun 100 jutanya nggak mungkin semuanya akan dipakai
untuk beli pemain. Karena apa? Karena setiap tahun Inter itu masih rugi. Kemarin berapa itu ruginya kan 30-an juta apa 40-an juta. Oh iya. Akhirnya sudahlah, kita nikmati peran kita sebagai fans saja. Kita maunya menang dan menang. Kalau sudah ternyata pemain yang masuk jelek-jelek terus gini, ya udah Oktri out kayak gitu aja. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Ini malah Q&A tapi lebih ke kayak kita ngalor ngidul juga ya. Anyway, kalau kawan yang sudah lama di sini pasti tahu lah memang styleku kayak gini. Ya harap dimaklumi. Ciao dulu guys, sampai jumpa di konten berikutnya. Ngomongin Inter.